Permasalahan perumahan di Jawa Tengah salah satunya yakni masalah backlog. Berdasarkan database bidang perumahan dan sistem informasi perumahan, jumlah backlog Jateng mencapai 752.848 KK. Backlog sendiri adalah kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Yang mana idealnya satu keluarga menghuni satu rumah. Untuk menangani permasalahan backlog perumahan di Jawa Tengah, pemerintah provinsi melakukan berbagai jenis strategi dan program penyediaan bantuan. Salah satunya adalah program pembangunan rumah baru dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah. Kriteria calon penerima pembangunan rumah baru sebagai berikut. Keluarga terdaftar dalam basis data terpadu Kemensos, tinggal dalam satu rumah dihuni banyak kakak, memiliki lahan pribadi disertai bukti kepemilikan, bersedia untuk swadaya, kepala keluarga masih dalam usia produktif, menyepakati bantuan rumah tidak boleh disewakan atau dialihkan minimal 5 tahun. Bantuan rumah yang diberikan merupakan rumah tipe 36 dengan rumah inti tumbuh seluas 27. Selanjutnya dapat berkembang secara swadaya tersier mandiri dari luas 27 menjadi 36. Bantuan pembangunan baru disyaratkan bagi calon penerima untuk bersedia swadaya pada tahap pra-pelaksanaan. Minimal siap dalam waktu kurang dari 7 hari sebelum material bantuan datang dan swadaya pada tahap finishing. Pelaksanaan bantuan pembangunan rumah baru dilaksanakan melalui 5 tahap. Pertama, tahap perencanaan, kedua, tahap persiapan, ketiga, pelaksanaan, keempat, pengawasan dan pengendalian, kelima, pelaporan. Proses pertama yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sesuai dengan basis data terpadu yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial berdasarkan kriteria calon penerima bantuan. Tahap kedua adalah tahap persiapan yang meliputi pembentukan kelompok pembangunan rumah baru yang dilakukan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa, lurah, atau petinggi. Selanjutnya pemerintah desa membuat proposal bantuan kepada gubernur dan tembusan ke Disperhakim Jawa Tengah dengan muatan isi proposal yang telah ditentukan. Tahap terakhir dari persiapan adalah pengajuan proposal dilakukan verifikasi mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Tahap ketiga adalah pelaksanaan yang dimulai dengan tender barang dan penunjukan penyedia. Setelah diperoleh penyedia, maka dilakukan pendistribusian bantuan ke lokasi penerima bantuan. KPA memerintahkan PPHP untuk melakukan pemeriksaan barang. Dengan disaksikan oleh unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten, unsur KPB, tenaga fasilitator lapangan, dan penerima bantuan. Kemudian dilakukan serah terima barang dari penyedia kepada KPA, dan dilanjutkan dengan serah terima bantuan kepada penerima dengan berita acara serah terima bantuan. Pelaksanaan pembangunan fisik rumah dari kondisi 0%, 50%, 100% dengan didampingi oleh tenaga fasilitator lapangan. Selama proses pembangunan dilakukan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh tim teknis dan TFL. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh tim teknis dan tenaga fasilitator lapangan dengan progres laporan 2 minggu sekali. Tahap terakhir adalah pelaporan yang berupa penyusunan laporan pelaksanaan bansos dan laporan pertanggungjawaban.